dia hanya minta talangan sementara aja gitu selama 6 bulan dengan term and condition yang tertera di dalam perjanjian. Begitupun kalau terjadi keterlambatan ada yang namanya penalti lah keterlambatan gitu. Gimana? Kronologi kasusnya sampai akhirnya kakak mewakili Kalina melaporkan David Noah ke Polda Metro Jaya. Ini kronologinya seperti apa sih kasusnya? Jadi ceritanya memang saya itu dimintai tolong oleh Saudari Lina untuk mendampingin dia mengurus permasalahan ini. Nah, Saudara Lina itu dia kenal dengan Saudara David, dikenalkan oleh temannya. Jadi Saudara David ini memang dia sedang mencari dana talangan untuk membiayai proyek di perusahaannya. Dan David ini memang kalau dicek di Kemenkumham memang di perusahaan itu sebagai direksi gitu. Jadi karena pertemanan, Saudari Lina akhirnya membantu karena David juga meyakinkan dengan adanya dia ada jadi direksi di perusahaan tersebut, terus dia juga memperlihatkan ada proyeknya katanya, lalu dia kirimkan foto-foto di tempat proyek itu, juga menyertakan cek dari perusahaannya untuk diserahkan kepada Lina. Akhirnya Lina membantu mereka, ya David dan kawan-kawan untuk sesuai dengan permintaannya David. Nah, berarti seperti investor gitu ya Kak? Ya, kalau dibilang investor ya enggak juga ya, karena cuman pengembalian 6 bulan gitu kan. Kalau investor itu kan ya pokoknya ikut ke dalamnya kan. Tapi kalau ini enggak, dia hanya minta talangan sementara aja gitu selama 6 bulan dengan term and condition yang tertera di dalam perjanjian. Begitupun kalau terjadi keterlambatan ada yang namanya penalti lah keterlambatan gitu. Ya udah akhirnya Ibu Lina mentransfer dana sebesar 1.150.000.000 rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh David gitu. Rekening itu rekening perusahaan. Gitu. Dengan barteran yaitu jaminan cek dari perusahaan gitu. Awal mulanya seperti itu, tapi setelah tenggat waktu perjanjian itu tidak kembali uangnya, tidak kembali sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu. Izin tanya Mbak, ya. Terdengar suaranya? Terdengar. Tadi kan dijelaskan bahwa Saudara David ini tidak memberikan uang sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan ya Mbak ya? Tidak mengembalikan. Ya, David tidak mengembalikan dan kawan-kawan tidak mengembalikan dana yang dititipkan oleh Ibu Lina sesuai dengan perjanjian yang diharuskan gitu. Baik. Itu waktu peminjamannya tahun berapa ya dan bulan apa ya Mbak? Dan apakah ada semacam ya percakapan atau misalkan konfirmasi dari David mengapa uangnya belum dikembalikan begitu? Ya dengan berbagai alasan lah proyeknya, lalu itu banyak alasannya gitu kan. Lalu setelah 6 bulan ya pastinya ditagih terus kan sama Bu Lina. Di November 2020 juga terakhir komunikasi itu David menyatakan bahwa akan mengembalikan menunggu rumahnya selesai dijual. Hasil penjualannya akan dijadikan pengembalian kepada Bu Lina, tapi kan sampai sekarang tidak terjadi. Tidak ada. Oh, berarti sampai saat ini belum ada sepeser pun uang dikembalikan ya Ibu? Betul? Kalau pokoknya ya tidak lah.
Pokoknya tidak, apalagi yang namanya denda keterlambatan ya. Ya. Kalau yang dibilang misalnya ada keuntungan apa segala macam kan itu kita buktikan aja di kepolisian ya. Baik. Itu waktu peminjamannya tahun 2000 berapa Ibu? Kalau boleh tahu? 2019. Oh, 2019 baik. Kemudian dilaporkan awal. ke Polda Metro Jaya hari? Tadi malam. Oh tadi Kamis malam berarti ya? Kamis malam betul. Iya. Oh, dengan barang bukti apa aja Ibu kalau boleh tahu? Kita menyertakan cek yang setelah kita serahkan ke Bank BRI itu ternyata rekeningnya sudah ditutup. Gitu. Baik. Jadi tidak bisa dicairkan karena rekeningnya sudah ditutup. Juga kita perlihatkan adanya perjanjian antara perusahaan yang David di situ sebagai direktur dengan yang katanya memiliki proyek. Tapi saya nggak tahu apakah itu memang ada proyeknya atau bagaimana, saya nggak tahu. Nanti mungkin polisian yang akan memanggil para pihaknya, termasuk yang di dalam perjanjian tersebut. Oh, berarti pada saat pelaporan Ibu dan Ibu Lina membawa barang bukti yang pertama adalah cek dan yang kedua adalah surat perjanjian ya Ibu, benar ya? Ya, betul. Ya, dan respon polisi atas laporan Ibu bagaimana Ibu? Ya, laporan kita diterima. Sudah ada bukti tanda lapornya, dan nanti paling kita menunggu unit mana yang akan dipercayakan untuk menangani laporan kita. Oh, berarti dugaan tindak pidananya belum keluar ya Bu? Apa sudah keluar? Kalau dugaannya kemarin kita sudah diskusi, konsultasi awal sih lebih masuk ke penipuan dan penggelapan gitu. Oh, itu konsultasi dengan polisi ya Ibu ya? Ya, tentunya kita harus konsultasi dulu sebelum melakukan pelaporan. Baik. Dan untuk ini ada nomor surat, ini ada barangkali Bu surat laporannya? Ada, cuman saya tidak bawa ya. Saya tidak bawa, saya tidak ingat. Oh, tidak ingat. Gitu. Baik. Baik, barangkali itu yang ingin saya tanyakan. Barangkali kawan-kawan yang lain ingin bertanya juga, silakan. Kak Devi, setelah adanya laporan ke Polda Metro Jaya, apakah udah ada komunikasi dengan Davidnya sendiri, Kak? Untuk Davidnya tidak, tapi ada seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukumnya, tapi saya juga belum dapat bukti bahwa penunjukannya sebagai kuasa hukumnya juga saya belum dapat. Gitu. Tapi kita sih membuka, silahkan aja kalau misalnya memang ada komunikasi, ingin ada diskusi dengan kita. Kita nggak pernah membuka, makanya ada pelaporan pun karena kita sulit untuk diskusi dan komunikasi dengan yang bersangkutan gitu. Ini kan pelaporan ini dilakukan karena memang kita sudah nggak bisa nemuin dia di mana gitu. Itu aja. Terus ingin tanya juga barangkali harapannya Ibu mengenai pelaporan ini bagaimana? Ya, dari klien saya sendiri sih dia hanya berharap haknya dikembalikan, itu aja sih, berharap itu. Jadi tidak ada tendensi untuk misalnya memenjarakan atau apa, itu nggak terpikir sama sekali. Cuman pelaporan ini hanya pilihan terakhir untuk klien saya, di mana klien saya udah kesulitan untuk menemukan yang bersangkutan. Terima kasih Ibu. Ya. Pak Devi, jadi kalau misalnya pihak dari David sendiri akhirnya muncul terus ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, berarti ada kemungkinan laporannya akan dicabut. Ya, kita lihat nanti seperti apa bentuk approaching-nya seperti apa. Karena kalau misalnya memang ada itikat baik kan sebenarnya dari 2019 juga harusnya udah
selesai ya gitu, nggak usah sampai terpaksa melapor seperti ini. Intinya sih seperti itu. Nanti materi misalnya pun ada perdamaian gitu kan, kita nggak tahu nanti materinya seperti apa. Jadi kita jangan GR dulu mau ada damai. Biarin aja. Kita serahkan aja, sekarang kita udah serahkan semuanya ke kepolisian, biar ini bergulir sesuai hukum aja. Kalau memang ada itikat baik dari pihaknya David untuk menemui kami ya, klien kami juga, silahkan, kita buka pintu lebar-lebar, kita buka pintu komunikasi juga. Yang terbaik aja lah buat semua gitu. Kan udah ada update mungkin pemanggilan selanjutnya atau belum? Mungkin baru tadi malam. Oke. Kita belum tahu nih nanti ditaruhnya perkara ini di mana, kita belum tahu.